Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Baik Pak. Sebaiknya kami permisi Pak. Anak kami rewel sekali, mungkin dia haus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Aduh. Iya, lama ya adik ya. Iya, mari silakan. Mas? Mas ingat sama saya, Mas? Saya itu yang... Iya. Apa kabar, Bung? Baik, Mas. Mas ngapain di sini, Mas? Calon istri saya ditangkap polisi. Cuman salah paham. Kebetulan dia mirip sekali dengan saudara kembarnya yang selama ini jadi buronan polisi gara-gara kasus penipuan. Lalu kenapa justru istri Mas yang ditangkap? Itulah, Bung. Perempuan ini begitu lihai sekali. Dia penipu yang sangat luar biasa. Dia menculik istri saya waktu istri saya di rumah sakit, menyekapnya di suatu tempat. Lalu dia menggantikan posisi istri saya di rumah saya. Dan tinggal berbulan-bulan lagi. Berarti selama ini Mas nggak tahu kalau perempuan itu mirip sama calon istri Mas? Saya sama sekali nggak tahu, Bung. Sampai satu hari calon istri saya bisa bebas dari tempat penyekapan dan datang ke rumah saya. Lalu tiba-tiba perempuan itu tahu dan dia lari begitu saja. Hari itulah saya tahu bahwa saya tertipu. Jadi kenapa istri Mas yang ditangkap? Polisi kan mengira perempuan itu adalah calon istri saya, makanya dia datang ke rumah saya. Dia pikir mereka sama. Saya datang ke sini untuk menjelaskan kepada polisi mengenai situasi yang sebenarnya. Bung sendiri ngapain ke sini? Waktu tengah malam, seseorang telah menculik anak saya. Saat kami sedang tidur, kami sudah berupaya mencoba mencari kemana saja, tapi tidak ketemu. Akhirnya saya putuskan untuk lapor ke kantor polisi. Iya, saya rasa itu lebih baik. Mudah-mudahan anak cepat ketemu, Bung. Silakan, Bung, kalau mau dilapor. Sampai ketemu ya. Permisi, Mas ya. Ya. Udah, pipisnya. Maaf, saya bikin muka menunduk. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa, Dek? Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu, Dek? Saya mau lapor, Pak. Anak saya diculik orang. Di mana kejadiannya? Kejadiannya di rumah saya sendiri, Pak. Waktu itu saya sedang tidur bersama anak saya. Begitu saya bangun, tiba-tiba anak saya sudah tidak ada. Saya sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu, Pak. Adik bawa fotonya? Ada, Pak.
Dompet saya kok hilang, Pak? Astaga. Saya kecopetan, Pak. Copetannya di mana? Nggak jauh dari sini, Pak. Ya. Dan foto anak saya ada di dompet itu, Pak. Ya, nanti anak buah saya akan saya terjunkan ke tempat kejadian. Korporal Devi. Sekarang kalau ada fotonya lagi, barangkali ada simpannya di rumah, bawa ke sini. Istri kamu, pembantu kamu, bawa ke sini. Saya mintain keterangan. Tapi saya nggak punya pembantu, Pak. Kalau tidak ada pembantu, ya istri adik saja tidak apa-apa. Ya, kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Kalau saya bilang yang sebenarnya tentang saya, istri saya, dan Indah, keadaannya bisa makin jadi runyam. Kalau saya membawa istri saya ke sini, polisi malah menginterogasi saya. Lebih baik saya cari sendiri saja. Dan saya tidak akan kemari lagi. Nah, Ibu, ada siapa di rumah, Parmi? Cuma ada saya dan Pak Indah, Bu. Ibu Indah mana? Tadi waktu saya mau ke supermarket, ada polisi datang ke sini, Bu. Dan Dandi sama Mbak Indah dibawa ke kantor polisi. Iya. Tapi kenapa dia dibawa ke polisi? Polisi menyangka kalau Mbak Indah itu adalah Nona. Apa? Lalu apakah Jimmy tidak menjelaskan kalau Indah itu bukan orang kepada polisi? Tidak tahu, tapi tadi Indah telepon ke kantor Bapak dan Bapak sekarang langsung ke kantor polisi, Bu. Non Indah mana? Ada di kamarnya, Bu, di kamar papahnya. Nangis terus. Apa dosa saya? Kenapa saya selalu membawa kemalangan bagi orang yang sangat saya sayangi, yang juga sayang sama saya. Dulu Bapak pergi, sekarang Tante selalu mengalami kesulitan. Dia dan Dandi diculik. Waktu dia dan Dandi kembali, polisi malah membawa Mama Indah. Kenapa Tuhan tidak sayang sama saya? Kenapa Tuhan tidak mau kasih sayang Mama? Setiap kali saya meminta kebahagiaan, pasti saya akan mendapatkan kesedihan. Indah sayang. Hei, Indah sayang. Kenapa kamu menangis? Hah? Saya sedih, Oma. Saya merasa Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Sayang, kenapa kamu menangis, sayang? Karena setiap kali saya menginginkan kebahagiaan, saya selalu mendapat kesedihan. Dan saya merasa Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Sayang. Sayang. Kasihan sekali kamu. Kamu tahu, Tante sayang sekali sama kamu. Tante mau jadi mama kamu dan beri kamu kasih sayang seorang mama yang tidak pernah kamu dapatkan lagi. Supaya kamu jangan bersedih seperti sekarang ini. Apalagi Tante belum punya suami, Tante belum punya anak. Tante ingin menyayangi kamu seperti
seperti seorang mama kepada anaknya. Tapi sepertinya kamu lebih sayang sama Tante Indah dan memilih Tante Indah jadi mama kamu daripada untuk Anita. Indah sayang, Tante Indah itu kan sudah punya anak. Indah kan tahu, dia pasti lebih sayang sama anaknya, iya kan? Indah sudah lupa ya. Oma itu kan sudah janji sama almarhumah mamanya Indah, supaya Tante Anita yang menjadi mamanya Indah, yang menjaga Indah, yang memelihara Indah, dan memberikan kasih sayangnya kepada Indah, iya kan? Kamu jangan menangis lagi ya. Tante Indah datang. Anak kurang ajar. Bagaimana kalau kita kembali ke rencana kita seperti semula, Mama? Kita habisin nyawa dia, nyawa anak perempuan kurang ajar itu. Bagaimana, Mama? Kenapa? Apa Mama mulai sayang sama anak perempuan itu? Bukan itu. Tidak ada setetes pun perasaan sayang sama anak sialan itu. Secara formal dia memang cucu Mama, tapi dia bukan darah daging Mama. So? Kenapa? Apa yang membuat Mama sampai tidak mau membunuh dia? Mama sih setuju-setuju aja membunuh dia, Anita. Tapi keadaan sekarang sudah berubah. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kita temui dulu Jimmy dan kita lihat apa yang terjadi di kantor polisi. Tolong gantiin selamatnya ya. Dia kayaknya ngompol. Popoknya basah kali, Papi. Tante, dari tadi saya sedih. Saya kira lo udah gak sayang sama saya. Saya kira polisi mau menangkap Tante. Sayang sini sama Papa ya. Kamu jangan takut, sayang. Polisi tidak mungkin menangkap Tante Indah. Tante Indah kan bukan penjahat. Ini karena Nona, Pak. Dia jahat. Semoga Allah menghukumnya, Pak. Indah, kamu gak boleh dendam begitu sama Nona. Lebih baik kita memberikan dia doa, supaya Tuhan memberikan dia jalan yang terbaik, Indah. Iya, sayang. Dendam itu kan hanya menambah beban pribadi kita, nggak baik. Ya? Jimmy, apa yang kamu bilang ke polisi sehingga mereka percaya kalau Indah tidak bersalah seperti yang mereka tuduhkan? Polisi tidak percaya begitu saja apa yang saya katakan dan Indah katakan. Lalu, bagaimana caranya Indah sampai ke rumah kamu, Jimmy? Sidik jari Nona. Polisi menemukan sidik jari Nona dari kepolisian Surabaya dan mencocokkan dengan sidik jari Indah. Dan ternyata berbeda sama sekali. Sidik jari kan gak bisa dipalsukan, Tante. Seperti Nona memalsukan matanya dengan softland selama dia berada di sini. Tapi yang membuat saya bingung, siapa yang memberi informasi kepada polisi sehingga polisi tahu bahwa Indah ada di rumah sini? Ini pasti Nona, Jim. Pasti dia. Karena Nona itu kan gak akan pernah bisa menerima nasibnya. Dia akan terus menghancurkan Indah. Karena Indah itu sudah menggagalkan rencananya. Anita, Indah pasti capek sekali kan? Lagi pula Dandi di dalam pasti sangat lapar. Terima kasih, Tante. Sayang, antar Tante ke kamar ya, buat istirahat ya. Iya, Pak. Ayo, Indah. Yuk, Tante. Ya, sayang. Jim, Iya, Tante. Tante perlu bicara sama kamu, ya? Ayo. Saya mengucapkan terima kasih, Tante, atas perhatian terhadap Indah. Tante nggak perlu terima kasih itu, Jim. Ini mengenai hidup dan matinya anak kamu. Dan Tante melihat hal yang lebih jauh daripada kejadian hari ini.
Saya nggak ngerti Tante, ada apa? Ini mengenai ketenangan dan keselamatan hidup anak kamu. Kamu tahu kan, Jim? Indah itu cucu Tante satu-satunya. Dan Tante nggak mau terjadi sesuatu sama hidupnya nanti, Jim. Terima kasih Tante, terima kasih. Kamu memang sangat bertanggung jawab sekali terhadap hidup anak kamu. Ya, selama ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat anak saya. Tapi sepertinya kamu sudah rusak usaha kamu dengan keterlibatan kamu terhadap masalah orang lain. Tante bahagia kamu bisa menolong orang lain. Seperti Indah, mamanya Dandi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Tante. Jimmy, apa tidak bisa kamu cuma memberikan dia uang? Berikan dia uang untuk modal usahanya. Tanpa kamu harus memperlibatkan hidup kamu dengan masalahnya dia di kemudian hari. Kan bisa begitu? Bantu dia tanpa harus membawa masalahnya ke rumah ini. Coba kamu lihat anak kamu. Sebelum mamanya Dandi datang ke rumah ini, dia selalu tersenyum dalam menghadapi masalahnya. Tapi sekarang, coba kamu bandingkan. Sekarang dia selalu menangis dan menangis dalam menghadapi masalah hidupnya. Itu kan sudah tidak benar, Jim. Tante, selama ini anak saya hanya bersandiwara. Dia berusaha membahagiakan saya dengan membohongi dirinya sendiri. Supaya saya nggak khawatir tentang penyakitnya. Hanya Indah yang bisa memberikan kasih sayang seperti seorang ibu. Dan saya lihat memang hanya Indah yang bisa memberikan itu, Tante. Tante rasa kamu bisa menemukan wanita lain, Jim. Daripada wanita yang bermasalah itu. Wanita lain juga bisa memberikan kasih sayangnya sebagai ibu. Tante, coba Tante lihat. Tiap kali Indah bilang dia mau meninggalkan rumah ini, meninggalkan kita, anak saya selalu sakit-sakitan. Sekarang bagaimana mungkin saya memisahkan Indah dengan anak saya? Bisa saja. Semuanya tergantung caranya, Jim. Cuma caranya. Kelihatannya cara ini tidak berhasil menyingkirkan Indah dari sisi Jimmy. Saya harus bicara langsung sama perempuan sialan itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.